masyarakat di bawahnya itu sangat percaya sekali dengan dia untuk memasrahkan mana yang terbaik. Karena masyarakat tahu bahwa untuk melakukan pemilihan dan cawapres itu kan yang paling erat kaitannya adalah partai yang turut berkoalisi. Selamat datang di Lambulo Show. Fafifa Happy Ending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya ketemu dengan narasumber saya yang luar biasa, yaitu Om Lim. Om Lim ini adalah salah satu circle pemenangan tim pemenangan daripada Pak Anies. Makanya malam hari ini saya berharap bisa bincang-bincang ya dengan Om, tentu dengan saya akan tanyakan masalah peluang Pak Anies, kans dan lain-lain. Ya. Apa kabar Om Lim? Sehat Om Lim? Alhamdulillah. Saya lihat peluang Pak Anies ini seperti apa? Kans, ya kan? Karena memang setelah beliau kemarin kita lihat di survei ya, ini sudah keluar beliau tadinya akan urutan ketiga ya. Sekarang alhamdulillah saya lihat dalam minggu ini sudah di urutan pertama. Kans peluang itu seperti apa ini? Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau kita bicara masalah peluang, setahu saya Pak Anies itu memang dia tidak nyaman juga kalau ditanya peluang, seolah akan mencari sesuatu peluangnya seperti apa. Iya. Jadi kita tahu bahwa ini kan semua dari awal kan adalah banyak keinginan masyarakat, keinginan rakyat luas melihat sosok Anies Rashid Baswedan yang sangat luar biasa dalam memimpin Jakarta. Kemudian ini dilanjutkan memperjuangkan Anies Rashid Baswedan menjadi presiden. Saya kira di situ inti awal namanya. Sehingga kalau ditanya tentang itu, ya yang luar biasa itu karena adalah keyakinan. Keyakinan itu yang kemudian menimbulkan tidak ada keraguan dari masyarakat bahwa siapa selain Anies. Artinya bukan tidak ada orang yang hebat dan mampu melebihi Anies, bukan seperti itu. Faktanya yang sekarang ini muncul untuk capres itu yang memang baru Anies Rashid Baswedan. Dari yang lain-lain, katakanlah di partai yang lain, faktanya juga maju mundur belum ada yang pasti. Ganjar Pranowo yang digadang-gadang oleh sekelompok orang yang menggadang-gadang itu, sekarang mereka sudah membubarkan, menilai bahwa Ganjar tidak pas lah kalau tidak dikatakan, mereka mengatakan tidak ada gagasan. Tapi oke lah, ini kita bicara masalah Anies. Keyakinan masyarakat itu makin mantap dan mengusung Anies menjadi capres. Ya. Baik Om Lim, ya ini bicara keyakinan ya. Ini saya lihat dari sisi yang lain ini Om. Keyakinan untuk pemilu di 2024 seperti apa Om? Kalau menurut Om Lim ini, karena kita lihat bahwa ada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu yang mengatakan bahwa dikabulkan Partai Prima itu untuk menunda, ya kan, atau menggugat KPU. Seperti apa Om? Ya. Baik, saya koreksi. Artinya keyakinan terhadap terjadinya pilkada atau pilpres itu ya. Iya. Kalau saya lihat memang dari waktu ke waktu memang banyak hal yang menyebabkan rakyat sendiri ragu apakah akan terjadi pilpres di tahun 2024 itu. Tetapi segala macam katakanlah keraguan terhadap itu jadi atau tidak sekarang sudah terjawab, karena memang terakhir itu ada keputusan dari Pengadilan Negeri bahwa untuk menunda karena ada gugatan Partai Prima kepada KPU, dan diputuskan oleh PN bahwa harus menyelesaikan urusan mereka persengketaan itu pada beberapa waktu yang itu waktunya sudah melewati dari itu. Sedangkan secara hukum menurut banyak ahli, kalau itu dipenuhi maka akan terjadi kekosongan dan kekacauan, tidak ada presiden pada saat proses itu. Tapi bukan itu arahnya, tetapi apapun keputusan hakim itu menyalahi secara konstitusi
kaitannya dengan untuk mencampur adukan dengan pertundaan pemilu. Di dalam satu silang pendapat itu, Jokowi ditanya wartawan di Bogor tentang itu, dia mengatakan sudah siap jalan semua. Artinya kalau presiden sudah mengatakan seperti itu, sedangkan keputusan pengadilan negeri juga cacat, insya Allah ini akan dilakukan. Kemudian ada sinyal pada hari Ahad pekan depan, pekan kemarin, ada sambutan yang mengadakan dari masyarakat dan dari beberapa elemen untuk melakukan pawai budaya, ditandakannya bahwa akan terjadi pilpres dengan mereka menyambut itu. Saya kira sangat berat lah untuk mau lakukan penghalangan pilpres itu. Jadi saya kira itu yakin akan terjadi. Amin. Baik Om. Selanjutnya Om gini, kita tahu Om Lim adalah salah satu circle tim pemenangan daripada Pak Anies dan ketua-ketua berapa simpul yang simpul apa aja Om yang sekarang dipegang oleh Om? Ya. Saya sendiri tidak hafal ya tentang jumlah relawan ini yang ada, karena ratusan ya, lebih dari 300 dan lebih dari induk relawan itu yang besar ya. Ada Anies, ada Forpom, ada Jarnas, ada banyak gitu ya. Ada ABRI 1 dan sebagainya. Jadi saya memang kebetulan terlibat di dalam beberapa relawan itu karena mungkin menganggap saya juga orang termasuk awal-awal yang ikut bersama dengan tokoh-tokoh yang lain untuk mengusung Anies jadi presiden itu. Nah, ini yang menakjubkan, jumlahnya banyak sekali dan berapa untuk ya katakanlah di Anies saja, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera itu saja bisa membawa hampir 200-an, belum yang di Forpom, belum banyak sekali. Nah, cuma yang akan kita tertibkan, akan kita lakukan kerjasama, semua cita-citanya sama kan. Intinya kumpulan-kumpulan itu untuk memenangkan Anies, untuk bercita-cita Anies menjadi presiden. Nah, supaya tidak overlapping, maka memang harus ada kontak yang berkesinambungan. Maka ada sekber-sekber yang besar-besar, sekretariat bersama yang besar-besar untuk berkoordinasi itu, sampai kemudian melakukan penanganan tugas-tugas tadi, bagaimana saksi, bagaimana dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Intinya simpul-simpul itu semua untuk kemenangan. Ya. Belum sampai satu tugas yang sifatnya walaupun itu ada penyuluhan pertanian, penyuluhan perkebunan, perikanan, itu ada. Tetapi itu kan hanya untuk mengisi kegiatan sampingan. Tapi intinya bahwa ini mereka untuk menghantarkan Anies jadi presiden itu yang harus menjadi tugas kita bersama dengan satu cita-cita gitu ya. Untuk pengen mempunyai pemimpin presiden yang baru pada 2024 itu semoga sukses, saya kira gitu. Amin. Saya lanjut Om ya. Sedikit lagi Om. Ini kan kita lihat namanya presiden pasti satu pasang. Ya Om ya, ada presidennya dan ada wakil. Nah, menurut Om nih, kan ini udah beredar nama-nama, ada Pak Haye dari Demokrat, ya kan? Kemudian ada Khofifah di sana, kemudian ada Gatot. Nah, ini secara pribadi nih Om jagoin yang mana nih, ya kan? Kemudian nanti kenapa ini Pak Anies kok elektabilitasnya sangat tinggi? Boleh diberikan penjelasan sedikit? Iya. Ini saya ingin menjawab yang terakhir, ini menarik nih tentang elektabilitas ya. Pasangan gimana? Ya, tentang elektabilitas ini banyak survei terakhir kemarin menyampaikan, saya lihat entah dari mana itu Bapak Dr. Nadia Saganda mengatakan bahwa jumlah rakyat Indonesia yang memilih Anies itu kalau dihitung angka itu hampir sudah mencapai 151 juta. Artinya sangat tinggi sekali, belum menyusul yang lain. Ya karena memang yang lain memang
belum ada pemilihnya karena memang belum memastikan. Misalnya yang sudah pasti akan maju itu misalnya katanya Prabowo atau Mbak Puan Maharani, tapi kan belum ada kepastian akan berpasangan dengan siapa, kan akan mendaftarkan siapa. Jadi ini masih belum tampak. Nah, kita mendorong lah mereka segera karena kan persiapan itu kan cukup lama. Nah, Anies ini juga tentu tidak sesombong mau mengubah ayo mana lawannya, enggak juga gitu. Jadi itu artinya memang namanya itu pilpres dengan demokrasi pasti ada lawannya gitu ya. Siapa pendamping lawannya itu kita belum tahu, itu masalah itu. Kemudian tentang masalah apa tadi tentang cawapres ya siapa? Jadi inilah yang hebatnya di kalangan aliansi di bawah Anies Rashid Baswedan ini. Mereka sangat mematuhi sekali calon presidennya, ya. Tidak kemudian melakukan polling di internal, yuk pilih siapa Anda, ya. Itu dipasrahkan betul sama Anies karena kepemimpinan itu memang harus ada kepercayaan. Masyarakat di bawahnya itu sangat percaya sekali dengan dia untuk memasrahkan mana yang terbaik. Karena masyarakat tahu bahwa untuk melakukan pemilihan cawapres itu kan yang paling erat kaitannya adalah partai yang berkoalisi, Demokrat, Nasdem dan PKS. Jadi nampaknya itu akan memasrahkan. Yang penting mereka setuju bahwa capresnya Anies. Jadi tidak menggunakan cawapres karena cawapres ini kan berkaitan dengan sangat internal ya. Yang penting mereka tiga partai ini sudah percaya visi dan misinya dulu. Betul. Kalau misalnya mencukupi dan yakin bahwa dengan tiga partai ini tidak perlu menggandeng yang lain-lain cukup menang, ya mungkin itu akan dilakukan. Yang sudah mau bersedia untuk menjadi cawapres itu kan ada dari Demokrat, ya kan, dan dari PKS. Nah itu nampaknya insya Allah akan itu jadi pilihan juga. Tapi kalau dengan internal dirasakan kurang, maka sudah ada yang mendorong bahwa itu dengan karena dia akan bawa gerbong NU misalnya, ya itu bisa jadi. Tapi yang penting kita percaya ini dibentuk untuk supaya menjadi menang. Kita semua mendorong untuk Anies. Nah itu. Baik, Om Lim. Baik, ini perbincangan saya dengan Om Lim malam hari ini. Kan? Saya setuju dengan Om Lim, ya kan, bahwa yang kita pastikan selaku rakyat Indonesia adalah bagaimana 2024 itu ada pemilu, ada pilpres, ada pemilu ya. Artinya, ya kan, kita sebagai warga negara, kita kepingin negara demokrasi yang benar-benar pemilu ini adalah bergembira, ya kan, kita sambut dengan gembira karena hajat kita sebagai rakyat Indonesia ya. Saya bahkan bukan hanya sekedar pasti ada pemilu. Yang harus kita pastikan adalah Anies menjadi presiden 2024. Itu yang terpenting. Siap. Yang pasti kata Om Lim, Anies menjadi presiden 2024 ya. Ya, artinya ada pemimpin baru ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Lamulo Show. Fafifa Happy Ending.